Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat-sifat Allah wajib bagi setiap muslim mempercayai bahwa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Maka, wajib juga dipercayai akan sifat Allah yang 20 dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah merupakan lawan kepada sifat wajib. 20 sifat wajib Allah yaitu pertama, wujud atau ada. Adanya Allah itu bukan karena ada yang mengadakan atau menciptakan, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. 2. Qidam atau terdahulu. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta lebih dulu ada daripada semesta alam dan isinya yang Ia ciptakan. Yang ketiga, baqa atau kekal. Allah akan kekal dan abadi selamanya. Kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkesudahan. 4. Muhalafatuhu lil hawadith atau berbeda dengan ciptaannya atau makhluknya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan hasil ciptaannya. 5. Qiyamuhu binafsih atau Allah berdiri sendiri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. 6. Wadahniyah atau tunggal atau esa. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. 7. Qudrat atau berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu mutlak. Tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia, ada batasnya dan ada yang membatasi. 8. Irodah atau berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi. 9. Ilmu atau mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan atau kepandaian yang sangat sempurna. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. 10. Hayat atau hidup. Artinya hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri karena Allah maha sempurna. 11. Sama atau mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun suara itu lemah dan pelan. 12. Basar atau melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak, jauh atau dekat, dan tidak dapat dihalangi oleh dinding, tipis atau tebal. 13. Kalam atau berbicara atau berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kalam, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. 14. Qadirun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. 15. Muridun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. 16. Alimun, yaitu atau keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. 17. Hayyun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup, Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. 18. Sami'un, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. 19. Basirun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang maujudat atau benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita, oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. 20. Yang terakhir, kaunuhu mutakalimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu. Ia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat di Al-Quran. Bila Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka kita telah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah merupakan lawan kata atau kebalikan dari sifat wajib Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah adalah Adam, artinya tiada, hudud, artinya baharu, fana, artinya binasa, mumataratuhu lil hawadith, artinya menyerupai makhluknya, qiyamuhu bi khairi, artinya berdiri dengan yang lain, ta'adud, artinya berbilang-bilang atau lebih dari satu, ajaz, artinya lemah, koroha, artinya terpaksa, jahal, artinya jahil, maut, artinya mati, syamam, artinya tuli, umi, artinya buta, bukm, artinya bisu,
Kaunuhu ajizan artinya lemah, kaunuhu karihan artinya terpaksa, kaunuhu jahilan artinya jahil, kaunuhu maitan artinya mati, kaunuhu asam artinya tuli, kaunuhu akma artinya buta, kaunuhu akam artinya bisu. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau disebut juga sebagai mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Jaiz artinya boleh-boleh saja, dengan makna Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatu pun juga. Sebab Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrat atau kuasa dan irodat atau kehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala meniadakan akan segala sesuatu apapun yang Ia mau. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Dan betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat rasul. Sifat wajib dari rasul yaitu ada 4. Yang pertama syidik, artinya benar, berjujur. Syidik adalah hadirnya suatu kekuatan yang dapat melepaskan diri dari sikap dusta atau tidak jujur terhadap Tuhannya, dirinya sendiri, maupun orang lain. As-Siddiq yaitu Rasul selalu benar. Jadi berita yang dibawa para nabi dan Rasul pasti benar adanya, sesuai dengan fakta dan realita kenyataan. 2. Al-Amanah, yaitu dapat dipercaya. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembannya. Arti sesungguhnya dari penyerahan amanah kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala percaya bahwa manusia mampu mengemban amanah tersebut sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. 3. At-tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Dalam makna bahasa, tabligh berarti menyampaikan, sedangkan dalam makna istilah adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah bahwa Rasul disuruh menyampaikan wahyu Tuhan, sedangkan Nabi tidak. Sekalipun Nabi tidak disuruh menyampaikan wahyu, tetapi para Nabi tetap menyampaikan berita tentang kenabiannya kepada umat, dan terkadang Nabi juga berfatwa mengenai syariat para Rasul sebelumnya. Jadi bukan berarti seorang Nabi tidak berdakwah sama sekali. 4. Al-Fatonah, artinya cerdas. Al-Fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu yang pertama al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. 2. Al-hiyanah, yaitu mustahil Rasul itu hianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. 3. Al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan kepada umatnya. 4. Al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Di samping Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya, yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Tentu saja sifat jaiznya Rasul dengan sifat jaiznya Allah sangat berbeda. Sifat jaiznya Rasul yaitu ada 2. Yang pertama, Ishmatul Rasul. Artinya adalah orang yang masyum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Kedua, iltizamu Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari musuhnya, Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala.